Ya, fenomena kota kosong digadang-gadang akan mewarnai Pilkada Jakarta. Gerakan Koalisi Indonesia Maju Plus dikabarkan akan membentuk koalisi gemuk untuk usung satu pasangan calon. Benarkah pembentukan Kim Plus untuk memuluskan jalan RK Kaisang di Jakarta? Kita akan bahas lebih dalam malam ini bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Mas Pipin Sopian. Mas Pipin, selamat malam, Mas Pipin. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu Bang Pangi Caniago selaku pengamat politik, namun kami masih akan mencoba menghubungi beliau. Bang. Sudah masuk? Sudah. Bang Pangi, selamat malam, Bang Pangi. Malam, Bang Riza, Bang Pipin. Salam sehat. Ya. Abang-abangku, ini saya ingin ke Bang Riza dulu. Bang Riza, dugaan yang tadi sudah kita lihat akan ada Kim Plus. Apakah hal tersebut benar adanya atau seperti apa, Bang? Bang Riza, boleh di-unmute, Bang Riza? Jadi terkait Kim, sebagaimana sudah sering saya sampaikan, memang partai di Koalisi Indonesia Maju berusaha sedapat mungkin dapat memenangkan kontestasi pilkada di seluruh Indonesia. Dan sedapat mungkin kami kompak dengan seluruh partai politik yang ada di Kim untuk mengusung pasangan calon yang sama. Namun demikian, fakta realitasnya tidak semudah itu. Ada 545 pilkada di Indonesia. Banyak juga di beberapa daerah, bahkan Kim berkoalisi dengan partai non-Kim, umpamanya dengan PKS, dengan PDIP, dengan Nasdem, dengan PKB, P3, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit juga di beberapa daerah Kim justru berkompetisi sesama Kim, umpamanya di Banten. Gerindra punya calon, Golkar punya calon, ya sudah sepakat masing-masing ingin tampil berkompetisi secara sehat. Seperti saya maju di Wali Kota Tangerang Selatan, berkompetisi dengan Golkar, saya dari Gerindra. Nggak apa-apa, semuanya ini baik dan sehat, inilah demokrasi kita. Begitu juga di beberapa daerah termasuk di DKI Jakarta. Alhamdulillah sampai hari ini DKI Jakarta Kim solid ingin mengusung satu nama pasangan calon, yaitu calon gubernurnya adalah Kang Ridwan Kamil, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Dasko beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah sampai hari ini Kim solid mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode ke depan. Dan alhamdulillah tidak hanya Kim, ternyata ada partai lain yang juga di luar Kim ingin bersama-sama dengan Kim mengusung Ridwan Kamil. Itulah sebabnya Pak Dasko menyampaikan di beberapa kesempatan lalu Kim Plus akan mengusung Ridwan Kamil ke depan. Siapa itu plusnya? Ya nanti yang jawab biar Pak Dasko, pimpinan partai di DPP, saya Ariza Patria, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, tugasnya melaksanakan apa yang diputuskan oleh DPP, Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani, semua jajaran partai di pusat untuk mengusung, mendaftarkan, mengawal dan memenangkan Pak Ridwan Kamil di Jakarta dengan wakilnya nanti dengan seluruh jajaran partai yang berkoalisi di Kim dan plus di luar Kim yang bergabung juga bersama-sama nanti mendaftarkan, memperjuangkan dan memenangkan pasangan Pak Ridwan Kamil dengan wakilnya nanti untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur 2024-2029 ke depan. Oke, Bang Riza, kalau dulu, bukan kalau dulu, tapi kalau kemarin PKS sempat mengatakan kalau mendukung Anies harus ada calonnya harus dari PKS. Ini Gerindra mendukung Kang Ridwan yang notabene dari Golkar. Kenapa tidak mengajukan calon sendiri dari Gerindra, Bang Riza? Mungkin Bang Riza kan sempat digadang-gadang jadi wakil, Bang Riza. Jadi yang pertama, semua partai politik yang ada tidak hanya di parlemen, tapi di luar parlemen ingin kader-kader terbaik tampil dalam berbagai kontestasi. Dalam pilpres, sebagai capres, cawapres, dalam pilkada, gubernur, wakil, sampai juga bupati wakil, wali kota wakil, itu semua keinginan semua partai, keinginan semua kader. Ya. Termasuk di DKI Jakarta.
Ya, di Gerindra kami mengusulkan 4 nama, ada Mas Budi, ada Mbak Sarah, ada Mbak Rani, ada saya sendiri. PAN juga mengusulkan, ada Mbak Zita, ada Mas Eko. Di Demokrat mengusulkan Pak Heru PJ, kemudian Mas Mujiono Ketua DPD. Begitu juga di PSI, ada Mas Kaesang. Jadi semua partai-partai yang ada, begitu juga Golkar, ada 4 nama, Pak Jaki awalnya dengan Pak Ridwan Kamil, tambah lagi Erwin Aksa, tambah lagi Abah Alun. Jadi inilah demokrasi kita, semua partai ingin mengusung kader-kader terbaiknya. Namun demikian, karena nama yang harus diusulkan hanya 1 nama gubernur dan wakil gubernur, tentu kita semua harus membuat hitungan dan kalkulasi. Akhirnya Partai Gerindra melalui Pak Dasko sudah menyampaikan kami mengusulkan Kang Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta, yang kebetulan juga sudah diberi tugas oleh Golkar untuk di Jabar dan di DKI. Kami melihat Kang Ridwan pantas, cocok, berpeluang dan bisa memajukan Jakarta lebih baik lagi ke depan, lebih maju lagi. Itulah sebabnya Partai Gerindra, sampaikan Pak Dasko, mengusulkan Ridwan Kamil yang kebetulan kader Golkar. Siapa wakilnya? Nah, nanti semua partai, termasuk partai dalam koalisi, silahkan menyampaikan. Partai di luar KIM, termasuk PKS tadi kalau mau bergabung, PDIP, Nasdem, PKB, semua yang ingin bergabung, boleh mengusulkan nama wakil, boleh. Masyarakat siapa juga boleh. Inilah demokrasi. Nanti pada akhirnya pimpinan partai yang berkoalisi dengan KIM, dengan plusnya nanti tentu akan memutuskan 1 nama siapa yang akan menjadi wakil gubernur Ridwan Kamil. Saya kira itulah demokrasi kita yang kita hormati. Yang paling penting adalah ke depan pilkada ini berlangsung dengan damai, adil, dan hikmat, dan terpilih putra-putra terbaik bangsa. Baik, Kang Pipin seperti apa Kang Pipin? Apakah benar berarti PKS dan juga partai lainnya yang di luar Koalisi Indonesia Maju akan bergabung? Baik, terima kasih. Saya kira kami tentu ya mempertimbangkan berbagai opsi yang ada. Setelah 40 hari kami berikhtiar untuk mewujudkan pasangan Anies dan Sohibul Iman bisa berlayar di Jakarta. Kami berikhtiar untuk membangun komunikasi dengan partai-partai politik, ya termasuk ada Nasdem, PKB, salah satunya juga PDIP, supaya kita bisa punya calon yang punya elektabilitas yang tinggi, punya rekam jejak yang tinggi, dan punya rekam gagasan prestasi Mas Anies Baswedan selama kemarin memimpin di Jakarta. 40 hari itu sudah berlalu dan kami kemarin tanggal 4 Agustus sudah menyampaikan bahwa kami harus memberikan deadline kepada Mas Anies supaya apakah bisa nggak melengkapi dari total 22 kursi yang dibutuhkan. PKS punya 18, masih kurang 4. Nah kami meminta Mas Anies supaya melengkapi 4-nya itu. Dibantu oleh PKS dan juga kita harapkan bahwa itu bisa keluar SK dari partai-partai calon mitra koalisi, dan sampai saat ini baru ada 1 SK hanya dari PKS dengan 18 kursi, artinya masih kurang 4 kursi. Nah ketika kami mendengar informasi bahwa partai-partai yang lain tidak jadi mendukung Pak Anies, ya sebagaimana Bang Saroni pernah menyampaikan warning seperti itu, juga Pak Jazilur dari PKB juga menyampaikan hal yang demikian, tentu kami akan mempertimbangkan apakah akan memberikan perpanjangan waktu kepada Mas Anies supaya bisa melengkapi 4 kursi kekurangan itu sehingga genap bisa berlayar, atau kami mencari opsi yang lain, mempertimbangkan opsi yang lain supaya kita bisa berlayar dan bisa menang. Oke, tapi berarti sampai saat ini opsi untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju biar menjadi KIM Plus seperti itu masih terbuka, Kang Pipin? Ya tentu komunikasi itu kami jalankan di berbagai pilkada, itu juga yang kami lakukan. Jadi tidak ada harga mati, semuanya dipertimbangkan yang terbaik. Kan calon itu sebaik-baiknya calon, kalau misalnya tidak mendapatkan akseptabilitas, tidak mendapatkan SK dari partai politik, maka tidak bisa berlayar. Ketika kami paham bahwa PKS hanya 18 kursi kurang 4, kami ajukan silakan sisanya dilengkapi, ternyata sampai saat ini belum ada, maka tentu kami harus mempertimbangkan opsi yang lain yang mungkin bisa lebih bisa berlayar ke depan. Baik, Mas Pangi,
Mas Pangi. Ya, Bang Samuel, siap. Koalisi Indonesia Maju Plus, ada wacana seperti itu, bagaimana Mas Pangi melihatnya? Ya, Bang Samuel, apa plusnya ini kan menarik ya. Mungkin yang tahu nanti Bang Dasko sama Reza yang tahu nih plusnya ini apakah PKB atau PKS atau Nasdem gitu yang akan menambah plus ini. Itu nggak tahu. Itu rahasia juga sampai sekarang menjadi kita tunggu-tunggu juga plus ini yang mana. Yang kedua adalah kemungkinan Anies bisa gagal berlayar. Ya. Kalau misalnya dari 3 partai ini tidak teguh tidak teguh pendiriannya pada prinsip-prinsip demokrasi, artinya tidak membiarkan terjadinya kotak kosong, artinya memberikan ruang pertarungan biar kalah dalam pertarungan gelanggang nggak masalah. Tapi yang jadi problematik adalah, complicated adalah tidak bisa masuk ke gelanggang. Jangankan menang, berlayar pun tidak bisa. Nah ini yang akan menjadi problematik. Misalnya nih, kalau misalnya tinggal hanya PDIP, itu pun nggak bisa. Masih kurang. Kalau tinggal PKS juga nggak bakal bisa, karena PKS masih butuh 4 lagi. Kecuali sudah ada barter yang terjadi, misalnya PSI diusung di Bobi di Medan oleh PKS, tapi tolong dong Jakarta harus ada juga kepastian tambah 4 kursi untuk supaya berlayar pasangan Anies Sohibul, itu mestinya bisa terjadi. Mestinya PKS nggak usah pusing kalau memang udah deal dari awal gitu. Artinya di injury time last minute kapal ini dipastikan berlayar. Tapi kan sejauh ini orang masih menjadi rahasia ilahi juga ya. Apakah betul memang Anies akan berlayar atau tidak gitu. Jadi dengan ada indikasi gelagat-gelabat bau-bau amis ya, sebenarnya bukan amis juga, tetapi ini kan kegagalan Anies juga dalam lobby-lobby komunikasi politik untuk mengamankan partai politik, untuk meyakinkan menambah 4 kursi lagi. Kan PKS sudah mengasih nih 18 kursi. Tolong Anies cari 4 kursi misalnya. Tapi Anies ternyata belum berhasil juga untuk mendapatkan 4 kursi tambahan. Nah artinya saya juga mengindikasikan ada sinyal-sinyalnya intensitas arah akan ada kotak kosong ada. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sudah ada gelagat-gelagat ke sana. Misalnya, kenapa Ridwan Kamil begitu percaya diri maju di Jakarta? Bang Reza bilang tadi karena elektabilitasnya bagus. Beliau ingin punya challenge baru, tantangan baru. Beliau juga putra terbaik bangsa, pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur. Jadi artinya punya kans untuk bisa terpilih di Jakarta. Tapi elektabilitas per hari ini, elektabilitas Ridwan Kamil juga belum leading sebenarnya. Masih di bawah elektabilitas Anies dan misalnya Ahok, setahu saya, atau Ridwan Kamil masih leading tapi tidak potensial menang per hari ini. Trennya ada, kemenangan itu pasti ada. Setiap orang pasti punya tren, punya potensi. Nah, yang kedua adalah ada nggak misalnya persepsi publik mengatakan Ridwan Kamil tidak begitu percaya diri, dia hanya ingin memastikan ranjau-ranjau di Jakarta ini harus dibersihkan dulu. Nah, politik ranjau di Jakarta yang perlu dibersihkan sehingga Ridwan Kamil sangat level confident maju di Jakarta. Ini bukan demografi beliau, bukan grassroots beliau, ini tantangannya berat. Tapi bagi Ridwan Kamil, saya level confident, saya maju ke Jakarta, tapi tolong ranjau-ranjau politiknya dibersihkan dulu. Misalnya apa ranjau politiknya? Saya ingin memastikan PKS mengusung saya, satu misalnya ini ya. Saya yang kedua ingin memastikan Kaisang jadi wakil saya. Wah poin. Yang ketiga, saya ingin memastikan bertarung berkontestasi tanpa Anies. 3 kepastian. Atau yang keempat, kalau saya kalah nanti saya jadi menteri atau gimana. Karena dalam politik selalu tidak ada yang namanya pertaruhan dan perjudian. Yang ada adalah garansi bagaimana masa depan saya, ada nggak jaminan ke depannya seperti apa. Ada kepastian, pasti politisi minta itu. Nah, mengapa kemudian Ridwan Kamil begitu percaya diri maju ke Jakarta? Bisa iya karena dia potensi menang. Mau dengan Anies bertarung siap, Ridwan Kamil bertarung dengan Ahok siap, atau dengan siapapun Ridwan Kamil akan sangat confident bertarung dengan siapapun. Kenapa? Karena Anies didukung oleh Koalisi Indonesia Maju plus ditambah oleh kekuasaan yang cukup kuat juga gitu. Ridwan Kamil maksudnya ya? Iya, ada Ridwan Kamil. Jadi memang Jakarta, poin terakhir gini Bang Samuel, kita ingin menghadapkan kalau memungkinkan ketua umum partai, sekjen partai, elit-elit penentu sentral di partai politik untuk penuh kehati-hatian, deliberatif, untuk memberikan menu varian yang beragam ke masyarakat.
Oke. Jangan sampai menu kotak kosong. Baik. Karena kalau disiapkan menu varian yang beragam kepada masyarakat, kemudian masyarakat akan memilih pilihan yang disajikan oleh partai politik Oke. dengan menu. Nah, kalau pilihan menu yang disajikan oleh partai politik kepada masyarakat adalah pilihan menu terbatas antara Ridwan Kamil dengan kotak kosong atau Ridwan Kamil dengan bagaimanapun, tetapi ini kan merusak tradisi kualitas demokrasi. Oke. Bisa iya, bisa tidak. Tapi ada juga mengatakan terakhir begini, kotak kosong itu juga demokrasi katanya gitu. Kenapa? Karena kalau nggak suka dengan calonnya, pilihlah kotak kosong karena itu juga pilihan rakyat. Ada juga statement seperti itu. Baik, tahan dulu Bang Pangi, kita masih akan kembali. Bang Riza, saya ingin bertanya apakah benar peluang RK dan Kaesang akan maju di Jakarta nanti, tapi ditahan dulu. Bang Riza, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan masih bersama para narsum, Bang Riza, Mas Pin dan juga Mas Pangi. Bang Riza, masih bersama kami Bang Riza? Bang Riza? Bang Riza, ini tadi pertanyaan saya, bagaimana peluang RK akan digandengkan dengan Kaesang seperti itu? Apakah memang wacana itu sudah ada? Lalu satu lagi, punten banget Bang Riza, tapi memang ada isu yang beredar bahwa penarikan partai-partai lain ke Koalisi Indonesia Maju karena ada gula-gula jatah menteri seperti itu. Ada konfirmasi nggak terkait hal ini Bang Riza? Jadi yang pertama terkait Mas Kaesang posisi sama dengan kader-kader partai lainnya. Seperti yang kita ketahui, yang pertama terkait Mas Kaesang sudah menyatakan akan maju dalam kontestasi pilkada. Di mana ya dulu kan banyak, Depok, di Bekasi, Solo, di Jateng, di Jakarta, yaitu kewenangan dari Mas Kaesang dan Partai PSI. Kami menghormati. Belakangan ya tinggal di Jawa Tengah dan di DKI. Mas Kaesang memang keliling terus di Jakarta. Tapi surveinya luar biasa di Jawa Tengah, bahkan sampai ranking 1. Nah, kita tunggu saja nanti keputusan kan pada Pak PSI, pada Mas Kaesang sendiri keinginan di mana, apakah di Jawa Tengah, apakah di Jakarta. Tapi di Jakarta kan posisinya sudah jelas bahwa Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur. Jadi Mas Kaesang kan peluangnya tinggal sebagai wakil. Bagaimana di Jawa Tengah? Ya silakan. Gerindra sendiri dengan Golkar dan beberapa partai sudah mengusung Pak Ahmad Lutfi, mantan Kapolri, sebagai calon gubernur. Berarti posisi peluangnya sebagai wakil. Namun demikian semuanya ya kembali pada PSI, Kaesang dan partai-partai koalisi lainnya. Jadi calon gubernur di DKI sudah diputuskan oleh Kim, bahkan Insya Allah Plus, Kang RK. Wakilnya nanti akan diputuskan bersama setiap partai politik, mulai dari Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PSI, dan koalisi Kim, dan partai-partai lainnya non-SIP, bahkan juga partai Kim juga punya hak yang sama, termasuk PKS. Mau mendukung siapapun kalau menjadi bagian daripada pasangan sebagai calon gubernur atau wakil, itu hak PKS. PDIP juga begitu. Ingin kalau mendukung pasangan calon, ingin kalau nggak gubernur sebagai wakil, itu silakan, itu hak semua partai politik. Itulah partai-partai di mana-mana selalu berusaha ingin kader terbaiknya dengan berbagai argumentasi tampil sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Bagaimana dengan Jakarta? Ya sekali lagi, Jakarta sementara ini sampai hari ini tidak berubah. Seperti sampaikan Pak Dasko adalah Kang Ridwan Kamil yang akan diusung oleh Kim, bahkan Kim Plus. Siapa plusnya ya nanti akan diumumkan. Siapa wakilnya nanti pada waktunya akan diumumkan. Bisa saja Mas Kaesang, bisa saja dari PKS, bisa saja dari PDIP, dari Gerindra, dari PAN, dari Demokrat, dari PSI dan lain sebagainya. Ya pokoknya semua serba mungkin dalam politik ini. Nanti kita lihat pada waktunya. Saya tidak ingin mendahului. Saya kader yang patuh dan taat. Saya sendiri tugaskan sebagai calon wali kota di Tangsel. Saya laksanakan sebaik mungkin. Inilah pimpinan petunjuk urusan partai yang harus saya laksanakan. Begitu Jakarta, siapapun nanti yang diusung, kami sebagai DKI Jakarta sebagai ketua jajaran akan memperjuangkan dan memenangkan sebagaimana Pak Prabowo Gibran menang di DKI Jakarta. Nanti juga Kang RK dengan wakilnya insya Allah akan menang di DKI Jakarta. Saya dengan jajaran akan berjuang sekuat tenaga untuk memastikan kemenangan Kang RK dengan wakilnya nanti.
Baik, Bang Riza, tadi pertanyaan saya selanjutnya terkait dengan punten nih ada gula-gula jatah menteri untuk mendukung RK. Seperti apa, Bang Riza? Ya silakan, apa yang disampaikan oleh Mas Pangi, itulah yang namanya pengamat. Kenapa? Pengamat itu yang pertama punya kebebasan berpendapat. Tuh, kalau saya kader partai, jangankan tidak tahu, tahu pun tidak bebas menyampaikan karena haknya ada pada pimpinan partai. Dan sebagai ketua DKI Jakarta Gerindra punya batasan-batasan yang bisa sampaikan ke publik. Walaupun mungkin saya dengar dan tahu. Kalau Mas Pangi bebas, mau bicara apa aja bebas. Dan kedua, menyampaikan Mas Pangi itu biasa. Dalam politik itu apalagi pengamat selalu membuat kalkulasi, selalu berpikirnya dalam politik ini tidak ada makan yang gratis kan begitu. Jadi silakan saja dapat pengamat itu, wah kalau Kang Ridwan pasti jadi, kalau nggak jadi begini begitu, itu hak partai politik yang bergabung nanti seperti ini akan begini akan itu hak, tapi yang pasti semua kita duduk bersama partai punya tujuan yang besar. Apa tujuan besar? Ingin bahwa bangsa ini, Indonesia ini menjadi negara yang adil, makmur, yang maju, masyarakat sejahtera, aman. Itulah apa yang dikampanyekan Pak Prabowo agar Indonesia menjadi negara yang besar, negara maju, sejahtera, dan membanggakan, berjajar dengan negara-negara besar di dunia. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang kita banggakan bersama, dipimpin oleh Pak Prabowo Gibran. Amin. Kang Pipin, seperti apa Kang Pipin terkait dengan hal yang disampaikan oleh Mas Pangi sendiri tentang bahwa sangat disayangkan mungkin kalau nanti memang asumsi atau isu-isu PKS, PKB, Nasdem berpindah ke Kim menjadi Kim Plus, lalu akan melawan kotak kosong RK dan siapapun nanti wakilnya. Sebetulnya ada dua hal yang berbeda ya ketika kita bahas pilkada dan koalisi ke depan pemerintahan, itu dua hal yang berbeda. Kami melihat bahwa saat ini kalau PKS pertimbangannya sebetulnya 40 hari mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman supaya bisa berlayar, dan ketika tidak ada respon dari partai-partai yang lain, tentu kami harus mempertimbangkan opsi yang lain. Sehingga ketika ada tawaran untuk bisa membangun komunikasi dengan partai lain, tentu kami akan pertimbangkan tawaran-tawaran itu. Karena tidak kita mengusung calon yang tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Kami 18 kursi tidak punya kemewahan untuk mendukung sendiri Mas Anies Baswedan. Tetapi ketika tidak ada yang lain yang mau mengusung secara resmi ya, karena bagaimanapun partai politik ketika mengatakan saya mendukung tetapi tidak ada SK-nya, maka itu belum mendukung. Karena sampai saat ini sebetulnya kalau dalam pilkada itu biasanya ada tiga surat. Satu namanya surat tugas, dua surat rekomendasi, dan yang ketiga adalah surat penetapan SK. Dan kami sudah pada tahap SK penetapan. Tetapi sampai saat ini karena masih kurang 4 kursi, tentu pilihan yang lain yang akan kami lakukan adalah mempertimbangkan opsi yang lain. Sudah ada tawaran, Kang Pipin, untuk dukung RK dari Koalisi Indonesia Maju? Ya, sebagaimana di pilkada yang lain, tawar-menawaran itu sudah lama, dan tentu kami sekali lagi akan pertimbangkan, dan terima kasih atas tawaran itu, dan kami akan bermusyawarah dan mempertimbangkan apakah tawaran itu akan memberikan maslahat kepada masyarakat Jakarta atau tidak. Dan saya kira komunikasi akan terus kami jalin dengan berbagai pihak ya. Dan saya sampai terakhir kemarin masih komunikasi dengan Nasdem, PKB, termasuk dengan PDIP untuk memastikan apakah masih memungkinkan berlayar atau tidak. Kalau misalnya opsi untuk mendukung Mas Anies ini tidak memungkinkan, maka kami tentu sekali lagi dengan kerendahan hati akan mempertimbangkan opsi lain. Salah satunya mungkin ya, yang mungkin terjadi adalah mendukung calon yang dari Kim. Oke, baik. Bang Pangi, seperti apa Bang Pangi melihatnya? Ya, kalau apa yang disampaikan Kang Pipin tadi, kemungkinan PKS kalau memang nggak memungkinkan lagi menyerah, kemudian
kapal ini nggak bisa berlayar bersama Anies karena Anies nggak bisa mencari 4 kursi lagi, kekurangan itu, ya artinya bukan tidak mungkin dalam politik PKS akan bergabung ke koalisi Indonesia Maju Plus. Atau Bang Panggi, dengan bisa jadi PKS gabung sama PDIP seperti itu? Nah artinya penyelamat demokrasi itu sebenarnya PDIP. Cuma kan begini, mau nggak PDIP itu mengalah sedikit soal mengendorkan soal latar belakang soal historis ideologis itu kan? Nah kalau itu mau mengalah sedikit mundur ke belakang, sebenarnya PKS sama PDIP itu memungkinkan lah untuk membuat kapal ini berlayar gitu. Cuma persoalannya PDIP masih belum mau mengalah kan untuk soal-soal itu. Nah kalau PDIP mau ngalah sedikit saja, ini artinya tidak jadi kotak kosong. Nah itu artinya kita berikan hormatlah kepada PDIP, artinya memberikan ruang kontestasi gelanggang yang ada, yang setara, equality, siapapun bertarung, kalah menang itu biasa, tetapi ada pertarungan yang sangat kompetitif, yang sangat dinamis, bukan dikalahkan di luar gelanggang, itu nggak fair, tapi kalah di dalam gelanggang itu biasa saja. Nah itulah yang kemudian kita berharap PDIP mau mengalah, mengendorkan historis ideologinya itu, mencari persamaan koalisi basis lain, yaitu basis official seeking, mencari kekuasaan, bagaimana pragmatisme menang dalam politik, kemudian mungkin basis lem perekat koalisi persamaan kepentingan programatik, atau persamaan kepentingan pada basis kinerja atau isu-isu lain gitu. Nah kalau itu pun tinggal PDIP berarti udah nggak memungkinkan. Kalau tinggal PKS juga tidak memungkinkan. Kita nggak tahu kan ada partai-partai lain seperti PSI, ada Demokrat, ada partai-partai kecil lain. Mau nggak untuk menyelamatkan supaya kita janganlah anomali juga kalau kotak kosong ini gitu. Walaupun memang ada juga mengatakan kotak kosong itu juga pilihan rakyat gitu. Kalau kotak kosongnya menang. Baik, tapi bukan hal yang ideal seperti itu ya, Bang Panggi ya. Yes, persis Bang Samuel. Baik, terima kasih Bang Riza, Kang Pipin dan juga Bang Panggi telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kita tunggu kalau nggak salah 27 sampai 29 Agustus ya pendaftaran pilkada nanti. Kita tunggu perkembangannya dari tiap-tiap partai. Salam sehat semuanya, selamat malam. Malam.